di rak toko yang terang, di pasar yang ramai, di tangan anak kecil, hingga di meja sarapan yang sunyi, pisang selalu hadir dalam bentuk yang sama. Panjang, kuning, tenang. Seolah-olah dunia telah sepakat bahwa beginilah rupa sebuah pisang. Kita mengupasnya tanpa berpikir, memakannya tanpa bertanya. Padahal, alam tidak pernah menyukai keseragaman. Di alam liar, sesuatu yang terlalu seragam biasanya tidak bertahan lama. Dan di balik kesederhanaan buah ini, tersimpan kisah panjang tentang pilihan manusia, tentang genetika, dan tentang sebuah spesies tanaman yang perlahan kehilangan kemampuannya untuk hidup sendiri. Ribuan tahun lalu, tanpa laboratorium, tanpa ilmu genetika, manusia mulai memilih. Buah yang sedikit lebih manis disimpan. Tanaman dengan biji lebih kecil ditanam kembali. Yang lebih lembut dipelihara. Pelan-pelan, tanpa disadari, kita mengubah arah evolusi. Setiap generasi pisang menjadi sedikit lebih cocok untuk manusia dan sedikit kurang cocok untuk alam. Sampai akhirnya, lahir pisang yang hampir tak memiliki biji sama sekali. Sebuah keajaiban bagi manusia. Namun, bagi tanaman itu sendiri, sebuah awal ketergantungan. Dan dari sinilah, kisah pisang modern benar-benar dimulai. Jauh sebelum supermarket ada, sebelum truk pengangkut buah melintasi benua, pisang hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak selalu manis, tidak selalu lembut, tidak selalu ramah bagi manusia. Di hutan tropis yang lembab, pisang liar tumbuh dengan biji besar di dalamnya. Keras, padat, seperti batu kecil yang tersembunyi di daging buah. Rasanya sederhana, kadang hambar, kadang pahit tipis. Ia bukan buah yang dibuat untuk dinikmati. Ia adalah tanaman yang dibuat untuk bertahan. Namun manusia melihat potensi di antara ketidaksempurnaan itu. Pisang tanpa biji terlihat seperti kesempurnaan. Lembut, manis, mudah dimakan. Namun di balik kenyamanan itu, ada sesuatu yang hilang. Karena tanpa biji, pisang tak lagi bisa memperbanyak dirinya sendiri dengan cara yang alam ajarkan selama jutaan tahun. Ia tidak bisa menjatuhkan keturunan ke tanah, menunggu hujan, menunggu waktu. Ia menunggu manusia. Dan sejak saat itu, nasib pisang tidak lagi berada di tangan alam, melainkan di tangan kita. Manusia lalu melakukan sesuatu yang jarang disadari saat kita menggigit buah ini. Petani tidak menanam biji pisang. Mereka memotong tunas kecil yang tumbuh di samping induknya, lalu menanamnya kembali. Tunas itu tumbuh menjadi pohon baru, dengan bentuk yang sama, rasa yang sama, sifat yang sama. Bukan keturunan yang unik, bukan variasi baru, melainkan salinan. Dan proses itu berulang, ladang demi ladang, tahun demi tahun, negara demi negara. Di dunia tumbuhan, ini disebut perkembangbiakan vegetatif. Namun, dalam bahasa sederhana, ini adalah cloning. Pisang modern bukan hasil percampuran gen. Ia adalah garis panjang salinan yang terus diperpanjang oleh tangan manusia. Artinya, pisang yang kamu makan hari ini mungkin memiliki DNA yang hampir sama dengan pisang yang ditanam puluhan tahun lalu. Bukan hanya mirip, hampir identik. Dan di alam, keseragaman seperti ini jarang berakhir baik. Karena alam menyukai perbedaan.
dalam hutan, keragaman adalah perlindungan. Jika satu tanaman lemah terhadap penyakit, yang lain mungkin tahan. Jika satu gagal, yang lain bertahan. Tapi ketika semuanya sama, kelemahan satu adalah kelemahan semua. Dan inilah titik rapuh dalam kisah pisang modern. Dunia pernah belajar pelajaran ini dengan cara yang keras. Sebelum pisang yang kita kenal hari ini, dunia bergantung pada jenis lain. Namanya Gros Michel. Rasanya manis, ukurannya besar, disukai di seluruh dunia. Namun, ia juga seragam. Dan ketika penyakit jamur menyebar, ladang demi ladang tumbang. Seperti barisan domino yang jatuh perlahan. Hingga akhirnya, jenis itu menghilang dari pasar global. Sebagai gantinya, manusia memilih pisang lain, Cavendish. Saat itu, ia terlihat kuat, kebal terhadap penyakit sebelumnya, seolah menjadi penyelamat industri. Namun, sejarah alam jarang berhenti. Jamur berevolusi, lingkungan berubah, dan keseimbangan kembali diuji. Kini, muncul ancaman baru, penyakit yang dikenal sebagai Tropical Race 4. Ia menyerang akar, mengganggu aliran air, perlahan melemahkan tanaman dari dalam. Dan karena hampir semua Cavendish sama, jamur ini tidak menghadapi banyak perlawanan. Ia tidak perlu menyesuaikan diri untuk setiap ladang. Satu kelemahan cukup untuk semuanya. Bagi kita, ini mungkin hanya buah. Namun bagi jutaan orang, pisang adalah pekerjaan, adalah sumber makan, adalah ekonomi keluarga. Ketika satu jenis tanaman runtuh, bukan hanya buah yang hilang, tetapi juga penghasilan, stabilitas, dan keamanan pangan. Sebuah buah sederhana terhubung dengan kehidupan yang tak terlihat. Para ilmuwan kini mencoba mengembalikan apa yang dulu hilang, keragaman. Mereka mencari pisang liar, menyilangkan varietas, mempelajari gen yang memberi ketahanan. Namun, memperbaiki sistem yang sudah terlanjur seragam bukan hal mudah. Kita telah membangun pertanian modern di atas keseragaman, dan kini harus belajar hidup dengan risikonya. Ironisnya, apa yang membuat pisang sukses di pasar adalah hal yang membuatnya lemah di alam. Keseragaman memudahkan distribusi, memudahkan penjualan, memudahkan prediksi. Namun, alam tidak dirancang untuk hal-hal yang mudah diprediksi. Ia selalu berubah, selalu menguji. Dan di tengah semua ini, kita tetap mengupas pisang tanpa memikirkan kisah panjangnya. Buah ini terlihat sederhana, diam, tenang di tangan kita. Namun di baliknya, ada ribuan tahun campur tangan manusia, jutaan hektar lahan, dan perlombaan ilmiah melawan waktu dan penyakit. Jadi, saat kamu makan pisang berikutnya, ingat satu hal kecil. Buah itu bukan sekadar camilan. Ia adalah simbol dari pilihan kita. Tentang bagaimana manusia membuat alam lebih nyaman bagi dirinya. Namun, seringkali lebih rapuh bagi alam itu sendiri. Pisang adalah buah paling umum di dunia. Namun justru karena itu, ia berdiri di tepi risiko yang jarang kita lihat. Dan kadang, yang terlihat paling aman, sebenarnya hanya bertahan karena waktu belum habis.